Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah cara berzikir yang benar? Sekali lagi, bagaimana cara berzikir yang benar? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Fiqhul Adhiyah wal Adhkar yang menukil dari kitab Mahasin At-Ta'wil, disebutkan di sana beberapa adab dalam berzikir. Di antaranya agar zikir itu dilakukan untuk dirinya, artinya dia berzikir pada dirinya. Dia tidak mengeraskan, ya. Tidak berzikir untuk orang lain, tetapi pada dirinya sendiri, dirinya yang mendengarkannya. Dia ucapkan dan hanya didengarkan pada dirinya. Karena yang demikian ini, atau zikir yang lirih istilahnya. Karena yang demikian ini, zikir yang dilakukan dengan lirih, tidak keras, ya, ini akan lebih ikhlas, karena dia tidak akan menginginkan orang lain untuk mendengarkannya, tetapi untuk dirinya. Akan lebih jauh dari riya dan akan lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, agar zikir itu dilakukan pada dirinya, untuk dirinya. Nah, tidak dikeraskan agar didengar oleh orang lain. Kecuali pada zikir-zikir tertentu yang memang disyariatkan dengan suara yang sampai terdengar oleh orang yang lain, sebagaimana disebutkan tentang zikir setelah sholat. Maka disunahkan ketika mengucapkan istighfar itu dengan suara yang keras, dengan suara yang sampai terdengar oleh yang lainnya, dan juga saat mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian juga saat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, maka tidak mengapa ada suara-suara, ada nada-nada yang dikeraskan, sebagaimana yang demikian ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, adapun secara umum seperti zikir pagi, zikir sore, maka itu hanya untuk dirinya. Dia ucapkan dengan lirih dan dia tidak perdengarkan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, agar dilakukan dengan penuh kehinaan, dengan merasakan bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, bahwa dirinya itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengucapkannya dalam keadaan dirinya merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk adab dalam berzikir agar seseorang itu melakukannya dalam keadaan takut dari amalan-amalannya, takut dari akan kekurangan amalan-amalannya, takut dari tidak diterimanya amalannya. Nah, ya ini sifatnya orang-orang yang beriman. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka itu menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan apa yang Allah berikan untuk digunakan di jalan Allah, namun hati mereka takut. Mereka adalah orang yang beramal namun takut. Oleh karena itu, ketika istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang siapa mereka ini, orang-orang yang takut ini, orang-orang yang telah melakukan, yang telah memberikan apa yang mereka berikan.
Ini orang-orang yang telah menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun hati mereka takut. Ya, siapa mereka? Bertanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ahuwa ar-rajul yazni wa yasriq wa yashrabul khamr wa yakhafu an yu'adzab?" Apakah mereka adalah orang-orang yang berzina, mencuri, dan kemudian minum minuman keras, dan kemudian takut akan diadab? Maka Nabi mengatakan, tidak. Nah, la ya ibnatas Siddiq. Tidak wahai anaknya Siddiq, anak perempuannya Siddiq. Tidak demikian. Bahkan orang yang takut tadi, walakinnahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhaf alla yuqbala minhu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sholat, puasa, dan bersedekah, namun takut tidak akan diterima amalannya. Demikian. Maka zikir juga termasuk dari amal ibadah yang seseorang melakukannya dalam keadaan dia takut. Meskipun dia banyak berzikir, namun dia terus dalam keadaan senantiasa takut akan terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilakukan dengan tidak keras, ya, setelah diucapkan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ya, juga dia mengucapkannya tidak keras, karena dengan demikian akan lebih mudah untuk berpikir. Nah, hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam firman-Nya, wadunal jahri minal qaul. Dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir, wa hakadha yustahabu an yakuna dzikru la yakunu nidaan wa jahran balighan. Maka disunahkan, kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, menjelaskan ayat ini, agar orang yang berzikir itu tidak seperti orang yang memanggil dengan suara yang keras, tapi juga tidak dengan suara yang sangat keras. Tidak seperti orang yang memanggil dan tidak dengan suara yang keras. Dunal jahri minal qaul. Tidak keras dalam mengucapkannya. Nah, dan dengan ayat ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasanya zikir itu dilakukan dengan lisan. Tidak hanya dengan hati saja, meskipun tentu dengan hati. Ya, tetapi tidak hanya dengan hati. Harus dengan lisan, harus diucapkan. Namun mengucapkannya tidak keras, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Keras, ini menunjukkan bahwasanya harus diucapkan. Tidak berzikirnya di dalam hati saja. Lisannya diam, bibirnya tidak bergerak. Tidak, namun bibirnya bergerak, mengucapkan zikir-zikir tersebut. Nah, dan dilakukan sebaiknya pada pagi dan petang. Dan sebaiknya memperhatikan zikir-zikir yang telah ditetapkan pada pagi dan petang. Ini diantara azab berzikir dilakukan pada pagi dan petang, karena di sana ada zikir-zikir yang khusus, dan juga malaikat pada saat itu, malaikat malam dan malaikat siang saling bertemu. Malaikat malam dan malaikat siang, malaikat yang turun dan malaikat yang mau naik, bertemu pada waktu sholat fajar dan pada waktu sholat asar. Nah, dan ketika saat itu maka sangat dianjurkan dalam keadaan ketika malaikat sedang turun untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga nanti ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau dapatkan dari hamba-hambaku, maka mereka akan mengatakan, kami dapatkan hamba-hambamu, kami tinggalkan mereka manusia dalam keadaan mereka sedang beribadah, sedang sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula ketika mereka turun, mereka mendapatkan sedang beribadah, dan ketika mereka naik mendapatkan hamba-hamba Allah sedang beribadah kepadanya. Maka di sini sangat dianjurkan untuk berzikir pada waktu pagi dan petang, pada waktu setelah sholat fajar dan juga setelah sholat
asar. Nah, kemudian di antara adab berzikir adalah jangan melakukan zikir dengan lalai. Hatinya diupayakan untuk senantiasa mengingat apa yang dizikirkan, mengikuti apa yang dilafadzkan oleh lesannya dalam zikir. Tidak lesannya berzikir, kemudian hatinya berjalan-jalan kemana-mana, bermain-main kemana-mana. Tetapi berusaha untuk memikirkan apa yang diucapkan dari lesannya. Tidak dalam keadaan lalai dalam berzikir. Atau jangan pula menjadi orang yang lalai sehingga tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai dunianya melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ada yang seakan-akan dia diciptakan untuk dunia. Nah, yang dia pikirkan dari mulai pagi hari sampai ketika mau tidur kembali hanya dunia. Nah, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, yang di hatinya hanya dunia. Bahkan ketika tidur yang diimpikan hanya dunia. Nah, bahkan ketika sholat, dia pun masih memikirkan tentang dunia. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya sebanyak-banyaknya, itu yang dia pikirkan. Jadi seakan-akan dia diciptakan hanya untuk dunia. Nah, padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu seseorang semestinya tidak menjadi orang yang disibukkan hanya dengan dunia. Akan tetapi dia mengetahui haknya untuk dunianya dan haknya untuk akhiratnya. Sehingga tidak sampai kemudian dia dilalaikan oleh dunia untuk mengingat akhiratnya. Tetapi dia gunakan dunia ini untuk akhiratnya. Sehingga dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berfikir dan dan dia tidak lalai ketika berfikir. Dia ikut hadir hatinya saat dia berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa adab dalam berzikir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.